Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Ibu. Iya, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoanya silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan yang memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hari ini ada yang tidak masuk? Kemarin Ibu dapat WA dari Arif. Arif masuk nggak? Arif masuk nggak? Katanya mau jalan-jalan. Oh, Arif nggak jadi jalan-jalan ya? Karena ada PR dari Ibu ulangan. Ulangan iya. Ibu. Arif jangan libur terus, Rif. Iya. Oke. Materi hari ini akan Ibu berikan yaitu mengenai STLDP dengan metode substitusi. Sebentar Ibu share screen dulu ya. Sudah terlihat? Proses, Bu. Iya. Materi hari ini yaitu sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi atau disingkat SPLDP dengan metode substitusi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk kalian. Yang pertama yaitu ketika kalian nanti mempelajari ini diharapkan dapat merancang model matematika, kemudian dapat membuat model matematika persamaan linear dengan menyusun langkah-langkahnya. 10 menit kemudian kumpulkan. Sudah selesai? Selesai, Bu. Iya. Setelah pretest masih ingat tidak dengan materi yang kemarin itu mengenai sistem persamaan linear metode grafik? Ingat, Bu. Aduh, ingat lupa, Bu. Silakan, ada yang ingat? Saya ingat, Bu. Iya, apa? Bagaimana cara memodelkan permasalahan ke dalam kalimat matematika? Dimisalkan dulu ya, Bu, variabelnya X Iya. mana, Y mana gitu. Iya. Setelah itu, langkah-langkahnya? Terus dibuat, Bu, model matematikanya. Kalau langkah metode grafiknya digambarkan, Bu, di bidang kartesius persamaan 1 persamaan 2-nya. Iya. Kalau untuk perpotongannya? Itu selesaiannya ya, Bu. Iya. Kan kemarin sudah diulas ya. Kalau misalkan tepat di 1 titik potong itu berarti apa? Kalau yang garisnya sejajar, kalau sudah digambar garisnya sejajar, penyelesaiannya seperti apa? Memiliki penyelesaian tidak? Tidak ya, Bu. Tidak, Bu. Oh iya. Kalau misalkan berimpit penyelesaiannya? Banyak. Iya. Kalau misalkan 1 titik potong, berarti penyelesaiannya ada perpotongan di 1 titik, penyelesaiannya? Ada 1, apa? Bu. Iya, tepat 1. Jadi metode grafik itu ada beberapa langkah ya. Yang pertama kita misalkan dulu permasalahannya, memodelkan permasalahan X dengan Y, kemudian masuk ke langkah-langkahnya. Nah, pelajaran ini sini akan memberikan langkah-langkah pembelajaran pertama. Nanti akan Ibu berikan masalah, kemudian nanti akan Ibu organisasikan, artinya dibuat dalam kelompok kecil yang heterogen, 4-5 orang. Kemudian nanti Ibu akan membimbing penyelidikan individu maupun kelompok dengan cara berkeliling. Nanti Ibu lihat pekerjaan kalian, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, kalian di sini akan mempresentasikan hasilnya. Itu yang mempresentasikan bisa perwakilan dari kelompoknya. Dan yang kelima akan kita analisis dan evaluasi dengan pembacahan masalah. Itu ada penguatan ya. Nah, silahkan dilihat di sini ada masalahnya. Silakan, ada yang membacakan masalahnya? Tidak ada. Ada yang membaca masalahnya di sini?
Boleh Bu, saya. Silahkan. Kalian tentu pernah berbelanja perlengkapan sekolah ke sebuah toko alat tulis. Jika kamu perhatikan di tempat pembayaran kasir, kamu pernah melihat beberapa orang yang berbelanja buku dan pensil dengan membayar tanpa tahu harga buku dan pensil tersebut. Pada hari Minggu, Andi dan Budi berbelanja ke toko buku. Andi membeli 4 buah buku tulis dan 1 buah pensil. Untuk itu, Andi harus membayar sejumlah Rp9.500. Di toko buku yang sama, Budi membeli 3 buah buku tulis dan 2 buah pensil. Jumlah uang yang harus dibayar Budi sebesar Rp9.000. Berapakah harga masing-masing untuk sebuah buku tulis dan harga sebuah pensil? Iya, terima kasih Citra. Nah, sekarang untuk masalah ini sudah Ibu tuangkan dalam LKPD. Nah, LKPD-nya sekarang Ibu bagikan ya, masing-masing kelompok 2, cukup 2 ya. Setelah itu kita berkelompok dulu ya. Saya akan berhitung dulu. Nomor 1 sampai nomor 5. Nanti yang nomor 1 berkelompok lagi dengan nomor 1, kemudian nomor 2 dengan nomor 2, dan seterusnya. Ibu bagikan LKPD-nya, silahkan selesaikan cara penyelesaiannya. Sudah berkelompok? Bu. Iya. Dengan kelompoknya ya. Jangan sambil bercanda ya, kerjakan. Siap Bu. Iya. Ada yang mau mempresentasikan hasilnya ke depan? Sebentar Bu, belum selesai. Oh iya. Saya sudah, Bu. Oke, ada yang lain? Sudah, Bu. Iya. Ada yang mau mempresentasikannya? Saya Bu, boleh ya? Boleh, mangga. Untuk memodelkannya dulu silahkan. Informasinya apa? Model matematikanya, ya Bu, model matematikanya Ya. untuk misal Ya. harga satu buah buku tulis kan X. Harga Ya. satu buah pensil misalkan Y. Ya. Jadi model matematikanya adalah 4X tambah Y sama dengan 9.500 gitu bukan Bu? Iya. Tuh. Ada yang beda jawabannya? Ada yang lain? Sama, Bu. Iya. Sama, Bu. Sama. Iya. Jadi pemisalnya sama ya kalian ya di X sama Y ya. Kalau misalkan Ibu ganti dengan A dan B atau P dan Q atau M dan N, boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh ya, Bu, ya. Suka-suka. Iya, benar suka-suka ya. Iya. Iya. Nah, jadi di sini kita ya langkah-langkah substitusi ini adalah yang pertama, pilihlah salah satu persamaan yang sederhana, kemudian kita nyatakan dalam X dan Y atau X dalam Y. Kemudian substitusikan X atau Y yang didapat dari langkah 1 ke persamaan lainnya, kemudian selesaikan persamaan yang didapat dari langkah 2. Nah itu. Kemudian yang tadi, yang setelah kalian presentasikan, coba ada yang mau ke depan tidak? Misalkan kita cek bandingkan hasilnya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Sama jawaban kalian. Silahkan kalau ada yang mau ke depan mencoba aplikasinya ada di laptop Saya ini. coba ya, Bu. Boleh tunjuk tangan tuh, Bu. Oh, sudah, Iya. Bu. Iya. Bagaimana hasilnya sama tidak? Oh, ternyata sama, Silakan. Bu. Jadi langkahnya masuk dulu ke aplikasi GeoGebra, kemudian di sana tulis di inputnya input. Setelah itu kita masuk ke aplikasi notifikasi di teks toolbar di sana, kemudian nanti keluar hasilnya sama tidak? Sama, Ya, Bu. sama ya. Sama, Bu. Nah, setelah itu kita refleksi. Apa yang kalian pelajari hari ini? Jelaskan. Apa
Apa yang sudah dipelajari? SPLDV, Bu. SPLDP-nya tentang apa? Menentukan Metodenya apa yang kadar sayang dengan metode substitusi ya Bu. iya, betul. Kemudian kesan-kesannya, oh ini pada ngantuk ya? Udah jam Lapar. terakhir, Bu. Lapar. Pulang jam berapa, Bu? Dia sebentar lagi. Bagaimana kesan-kesannya kalian terhadap pembelajaran ini? Senang Bu, Senang, bisa pakai apa GeoGebra. Seneng Bu, tapi lumayan agak pusing ya. Oh iya, nah gitu ya. Kemudian hari ini kita post test lagi untuk mengetahui pemahaman setelah kalian diberikan pembelajarannya. Silahkan post test lagi 10 menit, kumpulkan. Sudah Bu. Iya. Yang lainnya sudah? Selesai Bu. Oke, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kita akan coba menyelesaikan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Bu, Silahkan ini kalian. ngantuk, Bu. Oh, Ini gitu ya. ngantuk, Bu. Itu nguap-nguap terus dari Iya. Silahkan kalian explore terlebih dahulu, baca-baca dulu dari buku paket ya, buku sumber di rumah silahkan dibaca-baca mengenai sistem penyelesaian linear dua variabel dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga kita diberikan kesehatan. Kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dadah. Ini tampilan yang ke-7 ya, Pak. Aduh. Ke-7 ya. Jadi Bu siapa teh Bu ya. Busur kalau besok mau mengulang boleh ya. Dan sepertinya kalau menurut saya ya, kayaknya udah pusing gitu ya. Takutnya Bapak Ibu malah mabok Zoom gitu istilahnya. Lebih bagaimana kalau kita dicukupkan dulu nanti setelah Pak Fani dan saya memberikan saran, tapi jam kita kerjakan yang saran-saran revisinya kan udah tahu tuh apa yang mesti direvisi oleh semuanya. Direvisi bukan berarti kita meninggalkan ruangan ini. Nah, kita nanti masuk lagi jam maghrib tuh jam 6 kurang 5-an ya. Masuk lagi jam 6 kurang 10 gitu. Bagaimana kalau begitu Bapak Ibu? Siap, Bu. Boleh Bu, dengan sangat Boleh. setuju saya. Iya, Siap, Bu. Iya Bu. saya kan apalagi sambil baca perangkat pembelajaran Ibu sambil menilai perangkat pembelajaran, jadi bolak-balik dari jam sebelah rapat tuh, rada mual ini. Gitu ya. Ya alhamdulillah Bu siapa Bu Lisna. tadi yang saya nilai Bu Lisna ya, kayaknya beliau cool ini ya di kelasnya, cool. Udah ya, biasanya gimana Bu siswa di kelas Bu dengan Ibu mengajar? Ya begitu aja Bu, ada yang aktif, ada yang ya gitu. Ngantuk kayak. Ngantuk. Kalau yang ngantuk Ibu gimanain biasanya? Paling dikasih kayak ice breaking gitu Bu. Oke. Tapi siswa yang belakang kedengeran kalau pernah nggak mereka waktu Ibu ngejelasin terus mereka main ribut gitu? Pernah. Yang belakang paling juga Bu. Yang paling belakang itu duduk ya. Coba tanyakan yang di belakang. Satu kelas berapa siswa? Sekitar 32. Oh ya, coba tanyain yang belakang. Suara Ibu terdengar jelas nggak gitu ya? Kayaknya Iya. Ibu lembut kayaknya di kelas soalnya. Ya, Iya. nanti tanyain. Iya. Oke. Ya, sip. Tadi saya baca RPP-nya. Teknologinya sepertinya belum muncul di RPP-nya. Iya, di munculnya muncul ya. Jadi Iya. Munculnya di RPP yang metode grafik Bu. oh ya, nanti tolong dimunculkan ya agar penilaian Iya. maksimal untuk grafiknya. Oke.
Yang berikutnya desain kelompoknya juga belum jelas di RPP-nya, jadi mohon nanti diperjelas di RPP-nya ya. Iya. Berikutnya tuangkan masalah ke dalam RPP yang itu yang memberikan ya yang sintaks yang pertama PBL-nya itu ya Bu ya. Iya. Nanti yang masalah yang ditayangkan di PPT Ibu tuangkan di RPP di sintaks pertamanya. Iya. Iya. Oke. Berikutnya, saya tidak paham perbedaan antara tujuan yang kedua dan ketiga. Iya, Ibu hampir Ya. sama. Akhirnya, Merancang dan ya, membuat. akhirnya, Iya. ya, akhirnya sama di ini aja, disatukan aja, jadi nggak usah ada 3 tujuan, cukup 2 tujuan saja. Iya. Nanti di instrumennya juga 2. Lama teh Bu, siswa ngerjain soal kayak gitu, Ibu kasih 3, nggak akan cukup 5 menit, saya yakin. Jadi 2 aja Ya. ya Bu ya. 2 aja, jadi kalau menurut saya dilebur aja tujuan yang 2 sama 3 itu. Iya, Ibu Karena itu. sama teh. Iya, merancang sama membuat saya juga itu masih sama-sama aja. Soalnya Iya, yang kemarin sama-sama aja. ya. Iya. Gitu. Ya. Yang kedua dan yang ketiga. Kalau mau beda, tujuan yang kedua itu tidak kontekstual. Jadi Ibu masalahnya itu langsung diberikan si model matematikanya. Jadi siswa hanya prosedur, Jadi prosedur gitu. penyelesaian Kalau mau, aja ya Bu ya. Kalau mau dibedakan. Iya, Iya, jadi si modelnya sudah diberikan. Jadi gini, menyelesaikan model matematika yang berkaitan dengan yang keduanya ya, yang 451-nya itu. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan model matematika sistem persamaan linear 2. Instrumennya, Ibu langsung ini aja selesaikan modelnya ya, Bu, ya. berikut. Ya. Iya, langsung modelnya misal X atau X A plus tambah 2Y 2B sama sama berapa dengan ya, Bu, ya? 5. Iya, Jadi baru tidak memodelkan. soal yang ketiganya itu Baru soal kontekstualnya gitu bisa diselesaikan. Ya, Iya Bu. jelas? Jelas Bu. Ya, itu saja. Dah, sip. Terima kasih Bu Lisna. Mangga Pak Fani. Selamat nih Bu. Luar biasa Bu Risa. Bahasa yang gemah gemulai buat anak terpesona nantinya. Karena Bu Risa itu merdu banget. Tapi emang kayak katanya gitu Pak, kalau pendampingan dulu pernah pendampingan, Ibu katanya bisa nggak lebih. Ini bahasa keibuan ini nih. Lebih menyentuh ke anak biasanya bahasa seperti ini gitu, dengan logat bicara seperti ini Bu. Dan biasanya ke anak kalau misalkan melakukan pendekatan lebih jauh biasanya lebih lebih mudah mendekati anaknya gitu Bu, apalagi di SMP gitu ya. Saya Itu baru terkait Pak di SMP. dengan intonasi suara Ibu ya Bu ya. Kemudian terkait dengan tadi di tampilan itu cukup bagus. Saya tidak bisa mengomentari perangkatnya. Kalau lihat penampilan sih udah cukup bagus Bu Disna, tapi saya tidak bisa mengomentari perangkat karena belum ada yang kirim ke saya, hanya 2 orang yang kirim. Oh iya. Untuk yang belum ya, untuk Iya. yang belum Pak Dwi, Pak Arif udah ya udah ngirim, Pak Dwi, kemudian Bu Surtia kalau mau lagi besok ya Bu. Ibu mau lagi Bu Surtia? Ayo Pak. Mau nyoba lagi Bu? Ayo. Nah, nanti dikirim ya Bu ya. Siap. Perangkatnya kirim ke saya supaya saya bisa ngeliat juga gitu. Oke Pak. Jadi tinggal yang belum Pak Arif, Bu Adwi. Ya, tinggal 2 lagi untuk besok ya. Jadi untuk Pak Arif sudah, Pak Dwi dengan Bu Surtia tolong dikirim dulu perangkat yang akan digunakan supaya saya bisa mengomentari juga perangkatnya. Tapi kan untuk Bu Lisna sudah cukup bagus tadi apa yang disampaikan ya. Kemudian di PPT juga sudah sudah cukup simpel ya. Hanya tadi saja mungkin terkait dengan tujuan pembelajaran ya Bu ya. Jangan Iya, terlalu Bapak itu kopas. Iya, itu kopas Pak. Kopas. PP gitu.
Pas banget. Jadi, sebenarnya kalau misalkan anak menyelesaikan atau membuat model sistem persamaan linear, tidak perlu dengan benar, cukup kalian nanti kalian bisa menyelesaikan persamaan sistem persamaan linear dua Kalau untuk variabel, PPT ya membuat Pak ya. model SPLDP untuk di PPT aja gitu. Iya. Jadi fokus ke anak supaya anak, oh berarti satu hari kemudian menyelesaikan dengan metode ini, itu yang diharapkan ditampilkan ke anak-anak supaya anak nanti ada gambaran gitu. Ketika penilaian, oh pasti nanti akan dinilai itu terkait dengan ini gitu. Berarti itu yang harus saya pahami. Prinsipnya itu aja sih Bu. Ya, itu saja mungkin komentar dari saya untuk Bu Lisna gitu. Ya, atur nuhun Bapak. Atur nuhun. Fantasinya luar biasa. Ya. Sip, terima kasih Pak Fani. Oh ya Bu Lisna, sintaks untuk PBL-nya yang di PPT mohon direvisi ya. Nanti kalimatnya bukan kalimat dari sintaks PBL. Misal gini, Ibu kan menuliskan peserta didik dikelompokkan ke dalam kelompok yang kecil dan heterogen misal. Nah, kalimatnya kalimat perintah ke siswa isinya ya. Maka di dalam kelompok yang telah Ibu tentukan. Iya, Bu ya. Kalimatnya ubah ke dalam kalimat-kalimat perintah tadi seperti tujuan pembelajarannya yang ya sudah disarankan oleh Pak Fani tadi. Ya Bu, ya hatur nuhun. Itu saja. Ya Bu, hatur nuhun. Ya, sami-sami. Ya, alhamdulillah terima kasih Pak Fani, terima kasih Bu Lisna, dan terima kasih Pak Dwi yang telah menjadi memandu kegiatan ini dan merecord. Ya, terima kasih banyak Pak Dwi. Mangga Pak Dwi.